Norak Nagita Slavina dangdutan di London Marathon 2024. Sorotan lagi-lagi diarahkan pada attitude dari seorang Nagita Slavina. Istri Raffi Ahmad ini kembali tidak diuntungkan dengan komentar-komentar negatif yang diarahkan kepadanya. Ini bukan kali pertama attitude Nagita diperbincangkan saat berada di luar negeri. Sebelumnya Nagita dikritik lantaran berteriak di salah satu tempat umum di Singapura. Kini kritikan dilayangkan untuk Nagita yang menikmati waktunya di London, Inggris. Mulanya, Nagita hanya datang untuk mendukung sang suami Raffi Ahmad. Melalui unggahan di media sosial, Nagita begitu bersemangat saat mendukung Raffi Ahmad. Ibu dua anak itu bahkan rela bernyanyi di sepanjang jalan. KS 2613 bikin aku dangdutan di London guys, tulis Nagita dalam unggahannya di Instagram dilansir pada Rabu 24 April 2024. Namun, momen dirinya bernyanyi sambil membawa mikrofon itu ditanggapi dengan tidak baik oleh warganet. Hal itu tampak dalam unggahan ulang di Instagram @lambedanu. Ada yang menyayangkan sikap dari figur publik seperti Nagita, bahkan ada yang menyebut Nagita sebagai sosok yang norak. Sementara yang lain mencoba untuk memberikan pembelaan. Konon apa yang dilakukan oleh Nagita itu tidaklah melanggar peraturan. Benarkah? Ditelusuri lebih lanjut, ajang London Marathon 2024 memang tidak diselenggarakan tanpa aturan yang ketat, apalagi dengan citra dari ajang ini yang banyak dielu-elukan dan dinantikan. Melalui situs resminya, aturan ditetapkan tidak hanya ditujukan para peserta atau runner, namun juga para supporter dan penonton. Menariknya, ajang maraton ini memang memperbolehkan penonton untuk bersorak-sorak dalam mendukung para peserta. Namun penonton diharapkan tidak mengganggu para peserta. Selain itu, para penonton diminta berpakaian dengan sopan. Para penonton diminta pula untuk membawa sampah masing-masing ketika pergi. Saat itu pun, demi menyemangati Raffi Ahmad, Nagita bernyanyi memakai mikrofon dan pengeras suara di tengah kota London tersebut. Namun, bukan cuma menyemangati Raffi dengan pengeras suara hasil endorse, selebriti kelahiran 17 Februari 1988 itu juga bernyanyi dangdut seolah seorang biduan. Terdengar Nagita menyanyikan lagu Rungkat sambil meliupkan tubuhnya dengan penuh semangat. Tentu momen ini menuai kontroversi apalagi karena Nagita diduga pernah disentil oleh Sarah Sechan akibat berteriak di salah satu pusat perbelanjaan di Singapura. Bahkan tidak sedikit juga yang menilai Nagita sedang norak dan cari perhatian dengan tingkah lakunya. Namun di luar masalah adabnya yang menuai perdebatan, penampilan Nagita tetap saja tak kalah mencuri perhatian. Ibu dua anak itu tampak cantik dengan balutan kemeja biru dan celana denim yang kemudian dipadukan dengan mantel berwarna hijau gelap yang sama dengan scarfnya. Nagita terlihat mengurai rambut panjangnya dan melengkapi penampilan dengan kacamata hitam yang skating. Namun tas kecil yang dipakainya lah yang sangat menyita atensi, sebab diduga merupakan produk dari jenama Hermes. Nagita tampaknya memakai tas Hermes Mini Lindy Bag, salah satu seri tas Hermes yang cukup banyak dikoleksi olehnya. Nagita memilih tas berwarna terang yang tampak kontras dengan penampilannya secara keseluruhan. Dikutip dari situs Look House, Hermes Mini Lindy Bag dibanderol dengan harga mulai dari 150 jutaan rupiah, tergantung pada warna dan spesifikasi lengkapnya. Nagita sendiri terpantau memiliki beberapa Hermes Mini Lindy Bag dengan berbagai warna. Sebelum ini pun, aksi Nagita juga sempat viral karena memberikan sisa makanan dan minumannya ke pegawai. Hal itu pun sempat membuat Nagita Slavina menjadi sasaran komentar negatif dari publik. Adab Nagita Slavina pun dipertanyakan dengan pendidikannya yang tidak main-main. Ditelusuri lebih lanjut, Nagita Slavina memang diperuntukkan dengan pendidikan yang tinggi. Rekam jejak pendidikannya pun berhasil mengalahkan sang suami Raffi Ahmad. Nagita Slavina tidak hanya belajar di dalam negeri, Nagita menempuh pendidikan di beberapa sekolah yang ada di luar negeri. Menariknya, salah satunya adalah sekolah masak kelas atas bernama Le Cordon Bleu. Sekolah masak ini berhasil meluluskan orang terkenal termasuk Chef Renata dan Ratna Gali.
Namun, sekolah masak ini tidak hanya ada di satu negara. Nagita sendiri memilih belajar di Le Cordon Bleu yang ada di London. Saat itu, Nagita mengambil jurusan khusus patisserie. Meski jarang menunjukkan kemampuannya, Nagita ternyata pernah berbekal pendidikan yang bagus soal membuat kue. Saat sekolah di sana, Nagita tentu saja tidak hanya belajar soal cara memasak. Nagita juga diajarkan soal aturan memasak dan hal-hal penting lainnya. Melalui situs resmi Le Cordon Bleu, sekolah ini sangat menekankan pada aspek food safety. Higienis menjadi hal yang dasar dan harus dijaga dengan baik, demi memastikan masakan yang disajikan memang pantas untuk disajikan. Persiapan dilakukan dengan begitu baik termasuk soal bahan. Selain penyajian, bahan-bahan makanan tersebut harus dipotong dan dibersihkan dengan baik sebelum nantinya dimasukkan ke tempat penyimpanan yang sesuai.